Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Bahtiar Ahmad dengan NIM 2007301 dari jurusan Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik kerja plat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai teori kerja plat. Pengerjaan plat adalah pengerjaan membentuk dan menyambung logam lembaran sehingga sesuai dengan bentuk dan ukuran yang sudah direncanakan. Pengerjaan plat dapat dilakukan dengan menggunakan keterampilan tangan, mesin, atau perpaduan antara keduanya, yang meliputi macam-macam pengerjaan, di antaranya adalah menggunting, melukis, melipat, melubangi, meregang, pengawatan, mengalur, menyambung, dan lain-lain. Selanjutnya ada alat-alat pendukung pengerjaan plat. Yang pertama penggores, yang kedua penitik, yang ketiga mister baja, yang keempat mister siku, yang kelima kikir, yang keenam alat pemotong manual, yang ketujuh mesin bending manual, yang kedelapan mesin bor, dan yang terakhir gergaji tangan. Lalu selanjutnya ada 3 proses pengerjaan plat. Yang pertama pemotongan plat. Pada proses pemotongan plat, alat yang digunakan untuk memotong plat adalah mesin gulonten. Mesin gulonten terdiri dari 2 jenis, yaitu mesin gulonten manual dan mesin gulonten hidrolik. Prinsip kerja mesin gulonten ini menggunakan gaya geser untuk proses pemotongan. Plat yang dipotong diletakkan pada landasan pisau dan pisau atas ditekan sampai memotong plat. Untuk mengurai besarnya gaya geser sewaktu terjadinya proses pemotongan, posisi mata pisau atas harus dimiringkan, sehingga luas penampang plat yang dipotong akan mengecil. Hasil pemotongan dari mesin gulonten ini dipengaruhi oleh kemiringan dan kelonggaran antara kedua posisi pisau. Untuk mendapatkan hasil pemotongan yang baik terhadap plat yang dipotong, maka kedua mata pisau dengan jenis plat yang dipotong harus sesuai. Berikut ini merupakan gambar dari mesin gulonten. Berikutnya proses yang kedua yaitu proses tekuk atau bending. Pada proses tekuk ini, mesin yang digunakan untuk melipat atau menekuk plat adalah mesin bending manual dan mesin bending hidrolik fib bender. Mesin bending manual digunakan untuk melipat atau menekuk plat kerja yang telah diselesaikan untuk pekerjaan awal. Mesin bending manual mampu menekuk plat dengan tebal maksimal 3 mm dan panjang maksimal 1,5 meter. Sedangkan mesin bending hidrolik fib bender digunakan untuk menekuk benda kerja yang berbentuk silinder. Secara mekanika, proses penekukan ini terdiri dari 2 komponen, yaitu gaya tarik dan gaya tekan. Ini merupakan gambar dari mesin tekuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan plat. Yang pertama, periksa terlebih dahulu dies atau sepatu pembentuk, sudut pembengkokan yang diinginkan. Yang kedua, tandailah sisi bagian tepi plat yang akan dibengkokkan. Yang ketiga, posisi tanda pembengkokan ini harus sejajar dengan dies pembengkok. Yang keempat, penjepitan plat harus kuat. Yang kelima, atur sudut pembengkokan sesuai dengan sudut pembengkokan yang dikehendaki. Yang keenam, sesuaikan dies landasan dengan bentuk pembengkokan yang diinginkan. Yang ketujuh, mulailah proses pembengkokan dengan memperhatikan sisi-sisi yang akan dibengkokkan. Hal ini bertujuan untuk mengerjakan posisi plat yang mudah terlebih dahulu. Yang terakhir, jika ingin melakukan pembengkokan dengan jumlah yang banyak, buatlah alat bantu untuk memudahkan proses pembengkokan. Alat bantu ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan sehingga menghasilkan bentuk pembengkokan yang sama. Proses pengerjaan yang ketiga yaitu proses pengerolan. Pengerolan merupakan proses pembentukan yang dilakukan dengan menjepit plat di antara 2 roll. Roll tekan dan roll utama berputar berlawanan arah sehingga dapat menggerakkan plat. Plat bergerak linier melewati roll pembentuk. Posisi roll pembentuk berada di bawah garis gerakan plat, sehingga plat tertekan dan mengalami pembengkokan. Akibat penekanan dari roll pembentuk dengan putaran roll penjepit ini, maka terjadilah proses pengerolan.
Pada saat plat bergerak melewati roll pembentuk dengan kondisi pembengkokan yang sama, maka akan menghasilkan radius pengerolan yang merata. Berikut ini merupakan contoh gambar dari mesin roll. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.